bagaimana saya yang masih belia, artinya itu masih postgraduate ya, kemudian sudah bisa mendengarkan percakapan dalam rapat kerja Levelnya tinggi levelnya sekali, tinggi sekali antara politis dan DPR tinggi dengan sekali. Ya, betul. Menteri Keuangan. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro Media, para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu kita ini menjadi salah satu penentu kebijakan dan strategi di Dewan Perwakilan Rakyat di DPR. Tamu kita ini sahabat saya pada waktu yang lalu, kemudian kita berpisah selama beberapa tahun dan saya bertemu beliau setelah beliau menjadi inspektur utama di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya kira bagi sobat pemerhati, sobat milenial, pembicaraan ini akan sangat menarik karena kita akan mendengarkan nanti bagaimana tamu kita ini memiliki pengalaman sebagai inspektur utama, tetapi bekerja di antara wakil-wakil rakyat yang tentunya pasti akan sangat berbeda dengan jabatan, pekerjaan, dan tugas pokok dan fungsi seorang inspektur jenderal yang ada di kementerian lembaga. Sobat The Maestro, mari kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Setianto Nugroho. Terima kasih Pak Setianto. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Marwanto. Ya, terima kasih nih Pak waktunya karena saya yakin Pak Toto punya jadwal yang sangat padat karena harus melayani wakil-wakil rakyat dalam konteks memberikan berbagai pelayanan sehingga tugas-tugas dari wakil-wakil kita di DPR menjadi sangat optimal. Pak Toto, ini kelihatannya generasi muda di Kementerian Keuangan khususnya belakangan ini ingin mendapatkan inspirasi dari pengalaman berbagai tokoh nasional yang ada di Republik yang kita cintai ini. Dan saya sangat berterima kasih, kami sangat berterima kasih karena kita bisa mendengarkan sharing Pak Toto tentang pengalaman Pak Toto, bagaimana mengembangkan diri. Pak Toto sekarang ini kan generasi muda, taunya kan Pak Setianto Nugroho jadi inspektur utama DPR. Mereka nggak tahu bagaimana perjuangan Pak Toto ini waktu sekolah. Jadi bukan tiba-tiba menjadi seorang pejabat eselon 1, tetapi penuh dengan saya kira perjuangan dan pengembangan diri. Di samping itu nanti kami juga ingin sharing Pak Toto berkaitan dengan pengalaman Pak Toto pada saat bekerja bersama-sama dengan tim sekretariat DPR untuk memberikan layanan prima kepada anggota DPR. Pak Toto, monggo kami mohon sharing Bapak, barangkali ada cerita menarik pada saat Bapak sekolah, kuliah, sehingga kemudian cita-cita bisa terwujud menjadi seorang pejabat negara, Pak. Monggo Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Marwanto. Ini sahabat saya yang paling baik dan saya juga merupakan satu kekaguman juga kepada beliau ini karena dulu berinteraksi intensif ya dengan kami gitu ya. Yang kedua tentu kami merasa terhormat diundang Pak Marwanto di podcast ini yang saya kira ini menjadi bagian yang sangat berharga untuk bisa sharing dalam forum ini. Tentu kalau orang mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses, Pak. Betul, jadi betul. Tidak ada sesuatu itu yang dihasilkan secara instan, tetapi melalui proses. Dan kita sangat menghargai proses. Dan dinamika proses itu beragam.
Dan tentu ketika pengalaman saya di masa kecil yang tentu orang barangkali banyak tidak tahu bahwa saya adalah dibesarkan dalam lingkungan orang yang barangkali bukan yang berkecukupan gitu ya. Kalau Ya. tidak boleh dibilang pas-pasan atau kurang ya. Artinya tidak seberuntung barangkali teman-teman yang sekarang ini memiliki fasilitas itu Oke, gitu ya. oke. Artinya saya bukan siapa-siapa. Saya adalah anak kecil dari desa di dekat Candi Prambanan yang kemudian berjuang untuk kami tetap bisa bersekolah, kemudian juga mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah olahraga. Itu adalah pengenalan pertama barangkali terkait dengan bagaimana kita menempa disiplin dan sportivitas. Oke, oke. Gitu. Pak, itu dekat Prambanan itu berarti masuknya Klaten itu ya, Pak? Klaten, iya. Oh, Klaten. Klaten. Saya kira menarik sekali, Pak, karena nampaknya berarti berangkat dari sebuah keluarga yang sederhana, Pak ya. Iya. Tidak bermewah-mewah kan, Yes. Pak ya, artinya. Iya. Tapi akhirnya Pak Toto bisa mencapai sebuah jabatan tertinggi sebetulnya itu secara struktural di negara yang kita cintai. Monggo Pak Toto, kita lanjut dulu. Apakah ada peristiwa yang menarik di Saya yakin kan Pak Toto waktu SD, SMP, SMA kan nggak pernah punya gambaran mau jadi Irtama di Iya. DPR kan gitu ya Pak, dan Iya. pejabat lainnya Pak ya. Iya. Monggo. Nah, tentu ketika ya sebagian layaknya orang-orang desa Pak ya, kita barangkali tidak memiliki memang gambaran kemudian kita menjadi apa. Yang kita tahu bahwa kita suka menonton televisi, apakah saya nanti ingin menjadi pemain sepak bola yang besar gitu, Oh. atau saya tertarik ternyata ketika ada di televisi tayangan-tayangan terkait dengan diplomasi misalnya mengenai kenegaraan gitu ya, kunjungan kenegaraan, itu rasanya pengen juga cita-cita bisa nggak ya saya sampai ke sana gitu. Tapi ini cita-cita. Tapi yang penting bagi saya waktu itu bagaimana saya tetap bisa bersekolah, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang sekolah itu, meskipun secara akademik kami pas-pasan, tetapi upaya dan usaha keras dengan tanpa lelah itu barangkali menjadi satu modal. Apapun yang ingin kita inginkan, insya Allah itu bisa dicapai. Iya, iya. Terima kasih Pak Toto Sereng. Jadi kerja keras Pak ya, tidak kenal lelah untuk mencapai tujuan ya Pak. Iya. Luar biasa. Iya Pak. Kemudian Pak Toto SMP, SMA di Jogja atau di Klaten Pak? Saya SMP itu di Prambanan yang masuk wilayah Jogja. Oh, Kemudian SMA-nya Kalasan itu masuk di wilayah Jogja. Oh iya, Kalasan ya betul. Dan di perguruan tinggi di Jogja, saya di UII. Oh iya, Ya. iya. Luar biasa itu. Itu daerah-daerah di Jogja yang penuh dengan Pak itu, penuh dengan rahmat itu. Prambanan kan Iya. bagian dari historical record dari sejarah kita. Kemudian Kalasan. Kalasan itu seingat saya ada ayam yang terkenal bobrek. Pak, ayam Bobrek. gitu ya. Iya. Dan Kalasan sedikit ke sana Pak, ada daerah namanya Bogem Pak. Bogem, Nah, ya. itu bersejarah juga Pak. Bong Supit. Bong Supit Pak. Iya, iya. Iya. Iya Pak. Bagaimana Pak kuliah di Jogja waktu itu ya Pak ya? Kan saya kira kan kalau sekarang milenial kuliah di Jogja itu kan infrastrukturnya sudah sangat berbeda gitu. Iya. Saya ingat Pak waktu saya kuliah tahun akhir-akhir 80-an Pak ya. Di Jogja itu saya masih naik sepeda Pak. Masih naik sepeda, dan memang ya sebagian daripada mahasiswa masih naik sepeda gitu. Dan para pendatang juga hidup dengan sebuah konsep yang sangat sederhana, tapi setelah sekian puluh tahun saya bertemu dengan mereka, banyak yang sudah sukses juga seperti Pak Toto juga kelihatannya. Monggo Pak. Iya. Saya di Jogja itu kan kebetulan karena keterbatasan ekonomi, sehingga saya sebetulnya diambil oleh om saya. Oh. Nah, ini sebetulnya yang mempengaruhi jalan hidup saya. Di tempat om saya sudah
kamu pokoknya ikut saya aja di Jogja. Nah, disitulah saya diberikan pembelajaran hidup. Meskipun om saya itu termasuk orang yang berada lah, meskipun bukan mewah tapi berada. Tetapi kami kuliah, Pak, seperti Pak Marwanto tadi bilang, saya pakai sepeda. Jadi jadi saya ingat dari Jalan Kaliurang itu ke UII Ciditiro, Iya, itu iya. saya naik sepeda. Kaliurang jadi Jalan iya, 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 Kaliurang. iya. Jadi di Pandega Mandala waktu Itu itu saya berapa? ingat. 15 sampai 20 menit ya, Pak ya? Ya, sekitar Iya. itu. Jadi saya memang naik sepeda sepeda onta itu. Iya, 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 betul. Sepeda itu. Jadi artinya kalau nggak naik sepeda, kami naik kol, Pak. Angkot ya, Pak ya? Angkot kalau ya. sini. Dulu kan Kol di sana kampus ya, kol Pak ya? kampus. Kol kampus, Kol betul kampus itu. ya. Ya, kol kampus ya. Iya. Kalau anak-anak sekarang kan sepeda untuk hiburan, Pak ya, goes ya. Kalau dulu waktu zaman kita memang untuk transport Memang untuk ya, Pak ya? transport gitu. Iya, betul. Iya, saya ingat Pak, kalau saya dulu rumah saya di pinggir selatan Pak, dekat Madukismo di Patang Puluhan. Saya harus kuliah di Bulak Sumur Pak. Iya. Cukup jauh itu Pak, lebih dari 6 kilo saya kira. Jadi perjalanan ya antara 20 sampai 30 menit. Ya tapi waktu itu memang banyak gitu, jadi kita enjoy gitu lah Pak ya. Dan saya kira mungkin itu tidak dijumpai pada masa-masa sekarang. Dan saya kira ini sebuah inspirasi mudah-mudahan Pak ya, bagi generasi muda bahwa belajar, mengembangkan ilmu memang perlu kerja keras. Dan bagi Anda yang kekurangan finansial gitu Pak, tidak perlu merasa berbeda dan merasa quote unquote tidak beruntung Iya, gitu. iya. Karena Betul. banyak cerita yang justru yang pas-pasan itu yang bisa bekerja keras dan kemudian sukses ya Pak Tanto. Betul. Karena itulah kesadaran pas-pasan itu, kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu. Jadi harus diimbangi dengan kerja keras dan tidak pernah lelah dan ya nothing tulus, Pak. Kerja ikhlas saya kira. Betul. Gitu, kerja ikhlas gitu. Iya. Betul. Nah, kemudian Pak Stianto, pada saat setelah selesai kuliah di Jogja, kemudian kan Bapak masuk sekretariat DPR. Saya masih belum, mungkin pengen banyak yang tahu nih, kok bisa gitu Pak Toto dari sana kok jadi ke sekretariat DPR gitu, karena itu bukan sesuatu yang mudah masuk sana dan sangat unik kan Pak itu di sana. Iya. Mungkin kalau dibilang kebetulan enggak juga. Ini barangkali tangan Tuhan. Barangkali tangan Tuhan ya. Ketika memang saya ikut om saya itu, kemudian saya sudah menjelang akhir kuliah selesai, kemudian ada pejabat di Sekretariat Jenderal itu yang menitipkan anaknya. Biasanya anak pejabat itu agak dalam tanda petik agak kurang bisa diatur gitu kan ya. Menitipkan ke om saya. Gitu. Nah, kemudian bisa berkenalan gitu, Pak. Berkenalan dan kemudian saya malah secara tiba-tiba ya sudah ke DPR saja, ke Sekretariat Jenderal gitu. Nah, pada masa itu kan belum seketat sekarang ya. Iya, sistem rekrutmennya ya, Pak ya. Rekrutmen pejabat sekarang udah kamu masuk aja ke kantor bisa gitu loh. Nah, saya waktu itu mengalami seperti itu, meskipun akhirnya kita mengikuti tes resmi CPNS menjadi PNS, tapi sebelum itu beberapa bulan itu memang tidak punya status magang ya Pak ya istilahnya. Iya seperti itu, tetapi magang ya. Tapi saya keahlian saya sepak bola Pak, sebetulnya yang kemudian beberapa pejabat itu mungkin respect karena zaman dulu kan sering ada por antar biro antar itu. Nah, sehingga saya dipandang, oh ini pemain sepak bola nih gitu. Sehingga inilah kemudian saya dikenal gitu. Sehingga ketika di CPNS kita testing, kemudian masuk, kemudian kami melanjutkan beberapa saat untuk tetap dengan olahraga itu. Gitu. Ini luar biasa. Ini saya kira memang kadang-kadang kita terlupakan bahwa ada sebuah keahlian yang kalau itu kita gunakan dalam kelompok kerja kita bisa
menghasilkan sebuah output yang di luar dugaan ya Pak ya. Iya, persis. Itu ya, luar Iya. biasa Pak ini. Dan saya kira anak-anak muda sekarang punya banyak keahlian ya Pak Iya. ya. Mudah-mudahan itu juga bisa dijadikan inspirasi Iya. bahwa keahlian mereka juga bisa bermanfaat juga untuk mengembangkan diri Yes. di berbagai lini. Iya. Ya. Iya. Oh, Pak Toto jago bola ya. Saya pikir olahraganya badminton atau tenis gitu tadi. Bola ya Iya. Pak ya Iya. rupanya. Saya awalnya sepak bola, Iya, iya. tapi sekarang saya sudah nggak berani Pak main sepak bola, sehingga saya lebih main ke badminton dan tenis. Dan saya Oh, masih sampai saat ini saya masih aktif untuk tenis Pak, tenis dan badminton. iya, Gitu. iya. Ya itu kelihatan karena Pak Setianto masih fit sekali, masih langsing Alhamdulillah. gitu ya. Di Alhamdulillah. antara angkatan kelihatannya paling seger sekali masih gitu. Aduh. Terima kasih Pak Toto. Nah kemudian Pak Pak Toto waktu itu saya ketemu Bapak kan di Panitia anggaran. panitia anggaran Iya. Pak ya. Panitia anggaran. Kemudian di Banggar Pak Iya. ya. Waktu masuk Pak Toto sudah di situ atau di tempat lain? Iya. Saya dari CPNS, saya sudah ditempatkan dulu namanya Komisi APBN, Pak. Komisi APBN. Jadi Komisi APBN itu salah satu alat kelengkapan DPR yang membidangi APBN, sehingga pasangan kerjanya itu seluruh kementerian lembaga sepanjang berkenaan dengan APBN. Iya, iya, iya. Nah, kemudian beberapa tahun berubah menjadi panitia anggaran. Panitia anggaran, betul ya. Karena Panitia anggaran. tidak boleh nih di dalam satu kelembagaan itu yang mendominasi di antara alat kelengkapan, kira-kira seperti itu. Betul, Sehingga ya. ketika di panitia anggaran maka pasangan kerjanya hanya Kementerian Keuangan, BI, Bappenas. Itu pun dalam rangka untuk pembahasan APBN. Gitu. Iya, betul ya. Dan itu kan formatnya waktu itu ya, Pak Toto kan masih semacam institusi yang anggotanya justru tidak permanen di situ, tetapi berasal dari komisi-komisi ya Pak ya? Bukan Pak. Jadi ketika di Komisi APBN itu anggotanya permanen. Oh malah permanen? Permanen. Ya, nah, permanen sehingga dia seolah-olah menjadi mendominasi superpower. Kemudian diubahnya menjadi panitia anggaran. Nah, panitia anggaran itu anggotanya dari komisi-komisi. Iya. Oh iya, betul. Ya saya ngalami dua-duanya karena memang kemudian ada semacam jealousy gitu ya Pak. Yes. Oh ini komisi kok sangat kuat sekali ya. Kuat sekali. Gimana mau membahas anggaran kok ya jadilah ya. Betul. Oh jadi Pak Toto pengalaman banyak sekali dalam konteks penyusunan APBN Pak ya. Jadi sebetulnya Pak Toto itu ahlinya dalam mengatur berbagai urusan yang berkaitan dengan pembahasan APBN kan ya. Iya. Nah inilah saya kira saya dalam hal ini cukup beruntung Pak. Cukup beruntung karena saya ditempatkan di lingkungan yang membuat saya itu mau tidak mau harus belajar. Iya. Di Komisi APBN itu dulu masih ada fraksi ABRI. Jadi fraksi ABRI, kemudian Golkar, kemudian P3 dan PDI. Iya. Itu hanya 4. Itu. Nah, inilah sebetulnya pembelajaran pegawai itu dari interaksi itu, Pak. Saya belajar banyak dari fraksi ABRI. Saya bisa mencontoh bagaimana beliau itu disiplin, tepat waktu. Kemudian juga konseptual, Pak. Jadi kalau fraksi ABRI itu ingin bicara dalam forum rapat, dia itu punya konsepnya apa. Jadi tidak hanya nyelonong bicara saja gitu. Dan harus ditunggui, nggak boleh kemudian bicara kemudian ditinggal pergi gitu. Nah ini fraksi ABRI gitu. Kemudian saya juga banyak belajar dari interaksi rapat-rapat itu sendiri, Pak. Bagaimana saya yang masih belia, artinya itu masih postgraduate ya, kemudian sudah
bisa mendengarkan percakapan dalam rapat kerja Itu levelnya tinggi levelnya sekali tuh, tinggi level sekali antara politis dan DPR tinggi dengan sekali. Ya, betul. Menteri Keuangan. Bayangkan, Pak, Iya. itu bagaimana memformulasikan kebijakan, bagaimana perdebatan seru mensejahterakan rakyat melalui instrumen-instrumen kebijakan APBN itu yang lahir di situ. Dan saya ikut di dalamnya, Pak. Sebagai sekretariat yang mau tidak mau setidaknya saya membantu dalam bagaimana mengagendakan rapat-rapat, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas itu. Kemudian dan pembelajaran berikutnya adalah bagaimana saya diajarkan untuk berkomunikasi antar anggota satu dengan anggota lainnya. Bagaimana merelasikan antara pimpinan dengan di kementerian. Nah, ini kan juga satu pembelajaran, Pak. Misalnya kami dengan Pak Marwanto mengatur mengenai rapat kerja kapan harus dilaksanakan, siapa yang hadir dan sebagainya. Nah, ini kan satu pembelajaran ya, istilahnya itu yang betul-betul faktual di lapangan gitu, Pak, yang harus kita hadapi dan kita harus mengambil keputusan yang cepat pada saat itu gitu, Pak. Jadi kita tidak boleh lagi mikir lagi gitu kan. Ketika menghadapi satu masalah, ya kita harus ambil keputusan pada saat itu juga gitu. Nah, itu satu pembelajaran yang berharga. Saya kira betul sekali, Pak Toto. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi yang luar biasa karena berarti Pak Toto sambil bekerja belajar. Dan ada sebuah advantage yang Bapak alami karena yang dibicarakan itu hal-hal keputusan negara sebenarnya, Pak ya. Betul. Pada level nasional dan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Yang lainnya adalah bahwa Pak Toto ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang hebat, betul. Orang-orang hebat gitu ya. Jadi di DPR pasti ketemu dengan pimpinan fraksi, ketemu dengan pimpinan komisi, dengan pemerintah, berarti kan yang menjadi counterpart ya, Pak ya.